to Travel Talk. Let's talk about your journey bersama TV Tour and Travel hanya di e-channel. Nah, gimana kabarnya traveler di rumah? Semoga kalian semua sehat-sehat aja ya. Hari ini Citra mau ngajak kalian untuk jalan-jalan online lagi nih. Salah satunya adalah negara yang terkenal dengan kangurunya. Negara kanguru. Ayo tebak apa? Australia, bener banget. Dan tentunya hari ini Citra nggak akan sendiri. Dan hari ini lebih spesial lagi nih. Ada sepasang suami istri yang benar-benar expert banget di dunia tentang negara Australia. Yuk, hai Bu, hai Halo, Bapak. selamat siang, Mungkin boleh Citra. kenalin diri dulu nih ke traveler di rumah dengan Bapak Rudi dan juga Ibu Ineke. Silakan diperkenalkan. Oke, nama saya Rudi Prastiadi, saya dari Aussie Center. Kemudian kalau dibilang expert, saya senangnya jalan-jalan ya. Wah, kalau misalnya Jalan-jalan jalan-jalan kebetulan jadi sering ke promosi Australia gitu kayaknya, kan. Pak. Iya. Nah, jalan-jalan itu selalu berdua kah Bapak Ibu? Hampir ya. Ya. Hampir selalu berdua. Dengan anak-anak juga, Bu? Oh iya. Oh, pastinya. Saya mau jadi anaknya aja deh kalau gitu. Dari kecil kami Dari kecil udah sering ajak dibawa mereka semua. dari bayi ya, Dari supaya bayi. mereka biasa, nggak cranky waktu Bu, traveling. nggak mau angkat anak aja, Bu. Terlambat sih. Udah terlambat banget ya. Terlambat. Nah, hari ini Citra mau bahas nih, Bu, tentang negara Australia. Karena kan seperti yang Bapak Ibu bilang sebelumnya kan, Bapak Ibu tuh sering banget ke Australia nih. Nah, kenapa sih sekarang tuh negara Australia itu salah satu tujuan wisata yang bener-bener premium banget gitu, Bu? Kamu apa aku? Duluan. Nah, gamsit juga boleh. Kalau buat saya Australia itu udah ada di hati itu dari sekitar tahun 94 ya. Ih, yang nggak di Jadi- hati bukan ibu loh, Bu. Australia loh, Bu. Iya, soalnya orang-orangnya di sana itu ramah ya. Ramah. Walaupun mereka kan orang Western country ya, Betul. tapi secara budaya sosial itu mereka lebih dekat ke Asia gitu. Jadi pada saat kita masuk ke imigrasi mereka juga Sangat welcome iya, ya. welcome. Juga cara mereka untuk meriksa barang kita itu juga nggak strict banget gitu. Jadi kita nyaman di sana. Terus kemudian belum lagi ngomongin soal makanan ya kan. Makanan di sana karena Australia itu kan melting potnya dari seluruh dunia. Betul, betul, kan. betul. Jadi mau makanan apa aja di sana banyak, Cip. Mau Asia juga ada, ya kan. Mau makanan Western yang steak itu juga ada. Mediterranean juga ada. Lengkap banget ya Iya, Australia, karena Bu mereka ya. memang melting pot dan di setiap kota itu ada kantong-kantong yang misalnya kayak di Sydney itu ada di daerah Parramatta itu orang Vietnam. Kalau mau pho yang otentik, Ada di sana. jalan-jalan ke sana, makan pho di sana memang benar-benar karena memang yang masak itu juga orang-orang Vietnam gitu. Nah, kan. Bu, kalau mungkin dari sisi Pak Rudi itu kayaknya foodie banget nih. Bapak kayaknya ketahuan banget hobinya hobi makan nih, traveler nih. Tapi kalau misalnya dari Ibu sendiri gimana? Aku tuh jatuh cinta sama Australia itu dengan udaranya yang bersih, pristine air bilangnya kan, karena polusinya itu kan hampir zero. Apalagi kalau kita misalnya sampai ke Tasmania, mereka tuh punya semacam radar, bukan radar lah ya, semacam alat ukur untuk udara di Tasmania itu tuh yang membuat kalau itu dia selalu zero pollution di salah satu cape-nya seperti itu kan, kayak gitu kan. Jadi memang waktu kita ke sana tuh kayaknya kita untuk membersihkan paru-paru kalau ke Australia gitu. Padahal itu salah satunya kota ya, Bu ya. Bisa saya bilang kalau misalnya negara Australia itu yang sangat-sangat berkembang dan sangat-sangat sudah negara maju lah dengan adanya teknologi dan segala macamnya, tapi udara di sana sangat bersih. Karena mereka juga memperhatikan sistem transportasinya kan supaya gimana nggak bikin polusi gitu loh. Kayak contohnya misalnya di Australia itu ada satu kota Melbourne, itu dia sampai 7 tahun berturut-turut mendapatkan award sebagai the most livable city in the world. Wow, most livable city. Iya, itu salah satunya karena udaranya. Karena udaranya. Terus tempatnya yang enak untuk tinggal, banyak taman, jadi orang-orang nggak stres seperti itu kan. Transportasinya gratis dan segala macam itu ada. Transportasinya gratis, Bu? Iya. Oh gitu. Public transportation-nya Public ya. transportation. Itu mereka menyediakan untuk di kota itu kemana-mana gratis. Jadi di CBD areanya itu mereka menyediakan tram itu gratis gitu. Jadi
bisa cerita tangkep nih kalau di sini berarti Bapak Ibu cinta sama Australia karena pertama orang-orang itu sangat ramah. Berbeda dengan negara mungkin western country lainnya, mereka lebih open minded untuk kita orang Asian gitu ya Bu ya. Dan kedua makanannya nih. Makanannya. Mungkin nanti bisa tanya lagi lebih jelasnya tentang makanan ini nih. Aku penasaran juga Pak karena tahuan lah dari badanku ya Pak ya. Aku juga hobi makan soalnya. Itu justru kita harus tiru nih, bagaimana nih hobi makan tapi bisa Nah itu tuh Bu, saya benar-benar hobi makan banget, makanya saya penasaran nih dengan cerita Bapak tadi. Saya mesti tanya nanti Pak. Kalau Citra hobi makan, mestinya ini ya, senang berpetualang kuliner ya. Betul, Di Australia itu ada makanan khas, mungkin nggak semua orang suka, tapi kalau kamu memang benar-benar into the culinary, mestinya berani nyoba. Apa tuh Pak? Vegemite. Vegemite. Betul. Iya. Biasanya saya makan Vegemite. itu pakai slice bread sama juga pakai bacon. Keren. Nah, bener kan? Iya benar. Bisa jalan nih sama kita. Betul. Nah kan udah cocok banget buat jadi anak angkat kan. Boleh, kita bisa consider ya. Oke. Nah Bu, tadi juga Citra udah sempat denger nih ada Tasmania, ada juga tadi Melbourne, Sydney. Mungkin itu ibu kota dari beberapa negara bagiannya nih Bu. Nah Australia ini kan saya tahu nih ada 6 negara bagian dan juga teritori. Saya ingin tahu kalau untuk masyarakat Indonesia yang baru pertama kali Australia gitu kan, kira-kira apa sih yang paling menarik yang kita harus benar-benar kunjungin? Kira-kira tuh kayak ini favorit spotnya untuk orang Indonesia datang ke Australia nih. Kalau sekarang kan anak-anak milenial ya atau zilenial, istilahnya itu kan. Iya. Itu pasti yang pertama kali dikunjungin itu pasti landmarknya kan. Betul sekali Ini Bapak. Instagramable atau apa, ya kan. Iya. Nah, pasti ya pertama kali yang ada di pikiran adalah ke Sydney. Spot foto. Opera House. Ya kan, dan di Australia itu kalau buat kalian yang suka foto itu di spot manapun pasti dapat langit biru. Yes. Oh, Karena itu karena polusinya. Iya. Oh, Karena I see. zero pollution ya. Kemudian juga karena posisi geografis dia itu jadi kalau buat orang yang hobi motret itu selalu golden hour karena mereka posisi mataharinya itu nggak tepat di atas seperti di Indonesia kan. Betul. Kalau Indonesia kan mulai dari dari pagi sampai jam 10 siang ke atas kan udah terang ya. Tapi kalau di sana kapan anytime itu bisa dapat yang dibilang lightingnya bagus buat golden hour-nya panjang ya Pak betul, ya. Betul. Buat Jadi yang sedang fotografi potret itu dimanapun. Terus kemudian juga Australia itu juga ada di Sydney-nya itu juga ada satu atraksi wisata yang menantang adrenalin. Tahu kan Sydney Harbour kan? Betul. Nah, Sydney Harbour itu bisa pakai jalan kaki hiking dari bawah ke atas. Cuman memang kalau di atas nggak boleh bawa kamera ya. Ada fotografernya sendiri gitu. Wah banyak banget ya yang kita bisa pelajarin di Australia. Tapi traveler jangan kemana-mana karena nanti kita akan bahas lagi informasi lainnya tentang negara Australia hanya di Travel Talk. Let's talk about your journey hanya di e-channel.